Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Aulia Rahma. Di sini saya akan mengaplikasikan contoh soal dari mata kuliah Mekanika Terapan pada software program SAP 2000. Nah, ini contoh soalnya, yaitu mencari garis pengaruh gaya lintang di C. Seperti ini soalnya. Dan ini untuk gambarnya. Nah, di samping itu saya juga memiliki contoh soal yang serupa dengan pada modul ini, yaitu seperti ini. Sebuah balok AB dengan panjang 6 meter dibebani dengan beban terpusat sebesar 10,5 ton sepanjang L1 sama dengan 3 meter. Tentukan reaksi tumpuan pada balok tersebut. Ini untuk baloknya panjangnya 6 meter. Nah, diberi beban terpusat sebesar 10,5 ton. Nah, ini untuk hasil perhitungan manual saya. Nanti ini contoh soalnya akan saya aplikasikan pada program SAP 2000. Nanti di sana apakah hasilnya sama dengan hitungan manual saya atau tidak. Baik, langsung kita coba. Pertama kita buka aplikasi SAP 2000-nya. Untuk membuat sebuah proyek baru, kita pilih file, lalu new model. Karena pada contoh soal menggunakan satuan ton meter, di sini kita pilih ton meter. Untuk modelnya atau templatenya kita pilih beam, menyesuaikan pada contoh soal tersebut. Nah, untuk number of span, ini adalah jumlah bentangan atau jumlah baloknya. Karena di contoh soal ini hanya memiliki satu balok atau satu bentangan, jadi di sini kita tulis satu saja, satu. Untuk panjangnya yaitu sepanjang 6 meter, jadi di sini kita tulis 6, lalu oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu dengan dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll. Cara menentukan untuk tumpuan sendi atau roll ini sendiri, caranya yaitu blok salah satu tumpuan, yaitu sebelah kiri misalnya, lalu ke assign, lalu join, lalu restrain. Nah, misalnya saya ingin tumpuan yang sebelah ini itu tumpuan roll, kita pilih yang ini untuk tumpuan rollnya, seperti ini, lalu oke. Untuk yang sebelah kanan juga sama, caranya seperti tadi, lalu pilih yang tumpuan sendi. Oke. Nah, nanti akan seperti ini tumpuan roll dan ini tumpuan sendi. Pada program SAP, kalau kita ingin memberi beban, misalnya beban terpusat, itu membutuhkan titik bantu. Nah, gimana cara menentukan titik bantu tersebut? Yaitu kita copy salah satu dari tumpuan, yaitu caranya blok tumpuan sebelah kiri, lalu kita copy ke tengah bentang sini nantinya, yaitu dengan cara ketik CTRL-R pada keyboard. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ke arah mana kita akan mengopinya? Nah, karena di sini kita memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z, dan sedangkan balok atau bentangannya itu berada di sumbu X, maka kita akan mengkopinya di sumbu X, yaitu di sini di DX sepanjang 3, lalu oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan bentuknya masih berbentuk tumpuan roll ya. Nah, nanti ini kita ganti, yaitu kita blok, lalu ke assign, join, lalu restrain. Nah, nanti kita pilih yang titik ini, lalu oke. Nah, ini sudah terbentuk beban terpusat. Nah, terus gimana cara kita memberikan angka 10,5 ton besarannya? Yaitu dengan cara kita blok beban terpusatnya tadi, titik bantunya tadi, lalu ke assign, lalu join loads, lalu force. Ini karena kita berupa beban gaya sebesar 10,5 ton tadi, maka pilih force. Nah, untuk jenisnya ini kan beban mati ya.
karena di contoh soal beban terpusatnya pada sumbu Z yaitu ke arah vertikal, nanti kita memberi bebannya ini pada sumbu Z, yaitu di force global Z ini sebesar 10,5, satuannya ton. Ini optionnya, add ini untuk menambahkan, replace ini untuk mengganti, dan delete ini adalah untuk menghapus beban sebelumnya. Kita add saja, lalu oke. Nah, ini kan arah panahnya ke atas, padahal si contoh soal ini arahnya ke bawah. Nah, itu gimana cara gantinya? Sama seperti tadi, yaitu di block, assign, lalu join loads, lalu force. Nah, ini kita beri tanda min di depannya. Tanda min ini bukan berarti merubah besaran suatu beban terpusat, tapi tanda min ini adalah untuk mengubah arahnya, seperti prinsip pada koordinat kartesian, yaitu yang ke atas itu adalah sumbu positif, yang ke bawah itu negatif, yaitu sama seperti ini. Nah, nanti optionnya kita pilih replace karena untuk mengganti beban sebelumnya, lalu oke. Nah, ini arah panahnya sudah ke bawah, ini sudah betul, sudah seperti pada contoh soal. Nah, tadi di soal kan tidak ada beban tambahan yang kita hitung. Yang kita hitung kan cuma beban terpusat saja, yaitu 10,5 ton tadi. Nah, karena di sub itu secara otomatis akan menghitung beban gempa dan beban elemen itu sendiri. Nah, gimana cara menghilangkan beban elemen itu sendiri? Yaitu dengan cara ke define, lalu ke load patterns ini. Nah, ini untuk self-wave multiplier ini kita ganti dengan angka 0 untuk mematikan beban elemen sendiri itu, lalu modify, lalu oke. Nah, sudah. Nah, kan di program sub tadi secara otomatis menghitung beban gempa ya. Nah, itu gimana cara menonaktifkannya? Itu yaitu dengan cara kita klik analyze, lalu set load case to run. Nah, ini di sini kita cuma mau menghitung beban mati saja. Jadi yang modal ini kita nonaktifkan, yaitu dengan mencet yaitu do not run case. Nah, ini sudah mati. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita ke analyze, lalu ke set analyze option. Nah, karena tadi kita menggunakan 2 dimensi, jadi kita memakai exit plane. Nah, nanti yang aktif otomatis akan UX, UZ, dan RY. Lalu oke. Nah, kalau sudah, lalu ke analyze lagi, lalu ke create analyze model. Nah, untuk analyze create yang tadi itu untuk menyuruh sub untuk menganalisis perhitungannya. Nah, setelah itu kita ke analyze, lalu ke run atau F5 pada keyboard, klik saja, lalu run now. Nah, nanti otomatis kita akan dibawa ke tempat penyimpanan supaya program subnya nanti bisa dianalisis. Nah, itu terserah kalian mau taruh kemana. Misalnya saya taruh ke sini, saya kasih nama tugas 1 lalu set. Nah, nanti di sini akan otomatis akan memprogramnya atau menganalisisnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bentangannya atau baloknya akan menjadi melengkung seperti ini. Ini berarti program sub sudah menghitung atau menganalisisnya. Nah, gimana cara untuk menampilkan? Yaitu ke display, lalu ke show force, lalu ke join. Nah, ini untuk namanya beban mati, lalu oke. Nah, nanti akan muncul angka seperti ini, 5,25. Apakah sama? Itu sama.
untuk reaksinya. Selanjutnya cara menampilkan momen, yaitu sama, yaitu display, yaitu terus show force, tapi di sini kita pilih frames or cables. Nah, kita pilih beban mati. Lalu karena kita mau menampilkan momennya, kita milih momen 3/3. Ini otomatis ya. Terus optionnya saya milih show followers on diagram. Nanti kalau saya milih fill diagram, nanti angkanya tidak terlihat. Jadi pilihnya yang show followers on diagram. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini dengan jumlah 15,75. Apakah sama dengan perhitungan manual saya? Itu sama. Untuk gaya momennya yaitu 15,75 ton. Tandanya plus. Sama. Nah, untuk melihat gaya gesernya, yaitu kita pilih ke display, lalu force, frame. Nah, di sini kita pilih shear 2/2. Nah, nanti di sini otomatis akan menampilkan gaya gesernya. Lalu oke. Nah, seperti ini. Gaya gesernya yaitu 5,25 sama min 5,25. Apakah sama? Nah, sama. 5,25 dan min 5,2 dengan gaya lintang dB yaitu DC plus RB min 5,25 plus 5,25 sama dengan 0. Jadi dB itu sama dengan 0, maka hasilnya adalah benar. Baik, sudah selesai. Jadi kesimpulannya, perhitungan manual saya dengan perhitungan dari program SAP adalah sama. Hasilnya sama ya. Sudah, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.